Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Baik, kemarin hadis yang ke-16 sudah kita pelajari, yaitu berkenaan tentang marah. Di mana bunyi hadisnya adalah di mana? Roni? Anna rajulan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ausi qala la taqtab faraddada miraran qala la taqtab. Baik, ahsan. Ya. Punya hadisnya anna rajulan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam ausini qala la tahdhab faraddada miraran qala la tahdhab. Ya, ada seorang laki-laki yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berilah aku wasiat. Nabi memberi wasiat kepadanya apa? Jangan marah. Orang tersebut mengulang-ulangi permintaannya, yaitu minta wasiat, tetapi Nabi SAW jawabannya satu, yaitu jangan marah. Taib anna rajulan apa istilahnya dalam ilmu hadis? Kemarin sudah kita sebutkan rajulan, di sini ada istilah di dalam ilmu hadis. Ahmad, mubham. Taib, apa artinya mubham? Tidak menyebut apanya? Namanya. Ya, rajulan, rajulun, syekhun. Itu aja ya. Ini adalah tidak menyebut namanya, dan ini disebut mubham. Qala al-Baikuni wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam. Ahsan. Apa hukumnya, Mahmud? Kalau dalam sanad maka hadisnya tertolak. Tapi kalau sudah termasuk dalam matan maka tidak berpengaruh. Nah, kalau di dalam sanad dan tidak diketahui siapa namanya, kecuali kalau diketahui dengan jalur-jalur yang lain, maka nanti dihukumi sesuai siapa dia. Tapi kalau tidak diketahui, maka hadis tersebut adalah dhaif, ya, lemah. Tetapi kalau mubham di dalam matan isi hadis, ini tidak mengapa. Ahsan. Qala la tahdhab. Apa maksudnya jangan marah? Apa kita nggak boleh marah? Atau marah itu semuanya adalah jelek? Nah, Yang pertama untuk melatih atau mendidik agar kita bersabar. apa maksudnya? Jangan marah maksudnya nggak boleh marah sama sekali? Ada dua ketentuan. Taib, apa? Yang pertama marah yang terpuji. Nah, Yang kedua marah ada dua macam. Yang pertama adalah marah yang terpuji. Kapan itu? apabila kewajiban-kewajiban dikerjakan oleh manusia. Nah, marahnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Marah yang tercela. marah yang tercela. Kapan itu? Yang menimbulkan suatu kerusakan. Taib. Kalau itu marahnya karena masalah, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi marahnya karena masalah-masalah dunia. Ya, masalah-masalah dunia. Oleh itu Nabi Musa alaihissalam juga marah, Nabi Muhammad SAW juga pernah marah, tapi marahnya bukan karena hawa nafsu, bukan karena dunia, tetapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faraddada miraran qala la tahdhab. Kemarin sudah kita sebutkan bahwasanya makna la tahdhab di sini ada dua makna. Bukan berarti nggak boleh marah, tetapi ada dua makna terhadap la tahdhab. Baik, makna yang pertama, Melatih diri untuk bersabar, menghadapi keadaan, rintangan. Sehingga tatkala nanti ada dengan sesuatu yang membikinnya dia marah, dia sudah terbiasa, sudah terlatih. Jadi makna yang pertama adalah melatih diri kita, membiasakan diri kita untuk sabar, ya, untuk memaafkan. Ini sebelum terjadi ini, sehingga apabila terjadi sesuatu yang membikin atau membuatnya marah, dia sudah terbiasa. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua,
Entah ya? Gitu. Makna yang kedua. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, kalau tadi sebelum terjadi, dari belakangnya. Yalah. Kalau tadi sebelum terjadi. Baik. Yang kedua? Lah, bukan itu. Mari. Baik. Itu obatnya. Enggak, makna dari kata la tahdab. Yang pertama adalah membiasakan diri kita, ini sebelum terjadi. Membiasakan diri kita untuk sabar, sehingga nanti apabila ada sesuatu yang membuat kita marah, kita apa? Bisa sabar. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, membaca A'udzubillah. Itu obatnya. Baik, antai. Kalau benar-benar kita marah, lepas kontrol atau mengerem. Nah, iya, ada maksud. Jadi kalau tadi kan sebelum terjadi, kita sudah membiasakan diri kita untuk apa? Sabar, ya. Sehingga nanti ada sesuatu yang sudah membuat kita marah, kita sudah terlatih. Tapi kalau yang kedua, kalau memang terjadi kita marah, jangan sampai kebablasan, ya, mencela, ya, atau sampai main pukul, atau sampai yaitu menumpahkan darah. Dengan itu kemarin saya sebutkan perkataan sebagian ulama salaf yang mengatakan al-ghadabu miftahus syarr. Marah itu adalah kunci dari segala kerusakan. Baik dari hati panas, dengki, ya. Kemudian mulut karena dia akan mencaci maki. Kemudian anggota badan karena akan main. Kalau kaki ya main tendang, kalau tangan ya apa? Mukul dan sebagainya. Dari kemarin sudah kita sebutkan juga, yaitu obat atau bagaimana cara menangani marah. Kohar. Itu yang sebelum terjadi. Nah, tindakan sebelum terjadi. Yang kedua, sorry. Sebelum. Sudah. Yang pertama, kalau memang dia sudah marah, itu dia mengingat keutamaan orang yang bersabar. Apa keutamaannya? Banyak. Di antaranya orang yang bersabar itu nanti dia akan memilih bidadari yang mana dia kehendaki. Ini yang dihafal. Baik, nanti akan apa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, ya, supaya untuk memilih apa? Bidadari yang dia sukai sebagaimana dalam hadis. Yaitu yang pertama adalah mengingat ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan tentang keutamaan orang yang dapat mengerem amarahnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, al-basid. Yang kedua, hendaknya orang tersebut segera meninggalkan tempatnya. Itu nomor 10 itu. Yang nomor 2. Usyuh. Baik, tidak apa-apa lah. Yaitu apa? Hendaknya dia meninggalkan tempat. Udah, jangan di situ. Kabur. Nah, yang ketiga. Membaca ta'awud. Nah, membaca ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ta'awud. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya orang mengatakan ta'awud tatkala marah, maka akan hilang. Baik. Yang keempat, yang keempat, Pak Seniman. Jangan diulang lagi pertanyaannya. Sesudah dan sebelum lah. Iya. Berapa meter? Kan sudah tadi kan? Meninggalkan tempat sudah kan tadi? Merubah apa? Posisi, keadaan. Kalau dia berdiri supaya duduk. Kalau duduk supaya berbaring. Nah, itu untuk mempersempit setan. Hasan. Baik, yang terakhir. Ini belum ditanya nih.
Nah, apa artinya ghadab? Marah itu apa definisinya? Nggak perlu diartikan? Udah kelihatan gitu ya? Nah, tinggal cermin aja ketahuan marah. Nah, marah kemarin didefinisikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah apa? Bara dari setan, ya, yang dihembuskan oleh setan ke dalam hati manusia. Nah, ahsan. Tapi sekarang kita lanjutkan hadis yang ke-17. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisu as-sabi'u ashar. Atau as-sabi'a ashar. Hadis yang ke-17. An Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Ya'la, ini adalah kunyahnya. Shaddad bin Aus radhiyallahu an. Namanya sahabat tersebut adalah Shaddad bin Aus. Masyhur atau tidak? Masyhur apa enggak? Hah? Masyhur ya? Bener nih. Apa baru kali ini? Nah, saya banyak pendengar yang memang masuk juga itu. Kurang yakin juga. Shaddad bin Ausin adalah seorang sahabat, tapi kurang masyhur. Ya, maksudnya kurang masyhur, tidak seperti para sahabat-sahabat yang Abu Bakar, Umar, yang semua orang, walaupun anak-anak pun apa? Kenal. Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, semua orang apa? Kenal. Tapi kalau Ya'la Shaddad bin Aus kurang terkenal. Tapi sebenarnya dia orang terkenal. Cuma kitanya aja yang kurang mengenal, kan gitu. Nah, Nabi Ya'la Shaddad bin Aus. Ya, nama kakeknya Shaddad bin Aus ibnu Thabit. Ibnu Thabit. Aus ibnu Thabit adalah saudaranya Hasan ibnu Thabit. Dan kita kenal Hasan bin Thabit adalah penyairnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkenal itu. Ya, Hasan bin Thabit adalah tukang syairnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang pernah didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, teruslah engkau menghujat orang-orang kafir dengan syairmu karena engkau ditolong oleh Jibril, ruh. Ya. Ar-ruh, yakni Jibril alaihi assalam. Berarti apa hubungan dia dengan Hasan bin Thabit? Keponakannya. Karena Shaddad bin Aus ibnu Thabit itu adalah saudaranya Hasan. Ya. Berarti dia ini adalah anak saudaranya Hasan, keponakannya Hasan ibnu Thabit. Beliau adalah seorang sahabat yang mulia dan seorang ulama dari kalangan sahabat Al-Ansari, dari kalangan Ansar. Dia meninggal di Syam pada tahun 508 Hijriah. Ya. Abu Darda radhiyallahu an, sahabat yang terkenal Abu Darda, pernah mengatakan sesungguhnya Shaddad ibnu Auf adalah termasuk orang-orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu dan keramahan, ramah, ilmu dan akhlak. Beliau mengatakan, menceritakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, inna, huruf takkid. Ya, takkid menguatkan. Sesungguhnya. Dia menasabkan mubtada dan merofakkan khabar. Ya, mana isimnya? Lafzul jalalah Allah, inna Allaha. Ya, khabarnya jumlah fi'liyah kataba. Naam. Inna Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kataba secara bahasa artinya adalah apa? Menulis. Allah Subhanahu wa ta'ala menulis secara bahasa. Tapi yang dimaksud di sini adalah mewajibkan. Aujaba atau faradha, mewajibkan. Dan kataba bermakna mewajibkan banyak dalam ayat Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian
qisas, ya, di dalam pembunuhan. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian siyam, puasa. Jadi kutiba di situ bermakna apa? Diwajibkan. Kemudian juga di sini kataba maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan. Tetapi kita tidak melupakan makna bahasa. Makna bahasa tadi apa? Menulis. Kita tidak membuangnya. Tetap Allah Subhanahu wa taala mewajibkan dan juga menulis. Di mana menulisnya? Menulisnya di Lauhul Mahfuz. Dan menulis juga di dalam catatan para malaikatnya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala menulis di Lauhul Mahfuz dan juga menulis di catatan para malaikatnya. Jadi maknanya di sini innallaha katabal ihsana, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan dan juga apa? Menulis. Ya, tidak bertentangan. Innallaha katabal ihsana, al-ihsan. Al-ihsan dari kata ahsana yuhsinu ihsan yang bermakna berbuat baik. Ya. Dan al-ihsan terbagi menjadi dua. Ya, berbuat baik, al-ihsan ini terbagi menjadi dua macam. Ihsan dalam muamalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah ihsan dalam muamalah kita kepada makhluk. Ya, berbuat baik antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baik antara kita dengan sesama makhluk. Adapun al-ihsan, ya, berbuat baik antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maksudnya adalah seperti yang terdahulu dalam hadis Jibril alaihi salam. Ketika Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Mal ihsan?" Apa itu ihsan? Nabi menjawab, "Al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah, fa innahu yarak." Ya. Maksudnya ihsan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi betul-betul kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Gimana sih orang kalau diawasi sama yang atasannya itu? Ya, walillahil masalul a'la. Orang pekerja saja. Ini permisalan yang ya sederhana. Pekerja kalau dia diawasi sama bosnya sama tidak, beda atau tidak? Beda. Ya. Kerja misalkan bangunan, ada bosnya yang biasanya menggaji dia, sama enggak, beda. Kalau enggak, wah nyantai. Tapi kalau pas ada bosnya, buru-buru nyantai. Ya, mau duduk aja susah. Karena merasa apa? Diawasi. Demikian juga seorang hamba. Walillahil mathalul a'la. Allah SWT maha tinggi permisalannya. Kalau seorang hamba merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya, maka dia akan memperbaiki ibadahnya, langkahnya, gerakannya, ya, karena dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ihsan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan merasa diawasi seperti kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian menjalankan segala perintahnya, menjauhi semua larangannya. Itu makna ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ihsan kepada makhluk, berbuat baik kepada makhluk, maksudnya adalah ya, kita berbuat baik kepada sesama makhluk, bergaul dengan baik, beradab yang baik sesama makhluk. Yang itu terkumpul dalam 3 poin. Yang pertama, badlun nada, memberikan suatu kebaikan. Kebaikan apa saja engkau berikan kepada orang lain, baik itu ucapanmu yang manis, ya, ataupun bantuanmu, hartamu, pokoknya semua kebaikan kamu berikan kepada sesama
makhluk, itu adalah berbuat baik. Badlu an-nada. Kemudian yang kedua, wa kafful adha. Kamu tidak mengganggu mereka, tidak menyakiti mereka. Kalau kamu tidak mampu untuk berbuat baik kepada mereka, memberikan harta, mengucapkan ucapan yang baik, jangan sampai kemudian menyakiti hati mereka. Ini sudah enggak ngasih uang, enggak ngasih senyuman, enggak ngasih ucapan yang bagus, malah menyakiti hati. Ini parah kalau seperti ini. Jadi yang pertama adalah berbuat baik, baik ucapan maupun perbuatan. Yang kedua adalah tidak menyakiti mereka, baik ucapan maupun juga perbuatan. Yang ketiga adalah talaqatul wajh. Apa talaqatul wajh itu? Berwajah ceria. Ketemu teman, ketemu tetangga, ketemu orang lain, sesama muslim, kita senyum. Tabassumuka li akhika shadaqah. 3 poin ini adalah kita berbuat baik kepada makhluk. Tidak akan keluar dari 3 ini. Semuanya masuk dalam 3 poin ini. Nah, inna Allaha katabal ihsana. Ihsan ada berapa tadi? 2 macam. Ihsan kepada Allah SWT dan sesama makhluk. Ala kulli syai'. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan berbuat baik ini kepada segala sesuatu. Kulli syai'. Kul, ulama usul fikih mengatakan kullu, jami'u, kafah, itu adalah lafaz-lafaz yang menunjukkan umum. Di mana saja kita mendapati kullu, maka itu bermakna umum. Contoh misalkan kullu bid'atin dholalah. Setiap bid'ah adalah sesat. Berarti umum. Semuanya adalah sesat. Tidak ada yang namanya bid'ah itu kemudian bid'ah hasanah. Kalau ada bid'ah hasanah itu bukan bid'ah sebenarnya. Ada sebagian orang mengatakan bid'ah hasanah. Contohnya apa, Pak? Contohnya mendirikan sekolah. Dulu nggak ada pada zaman Nabi. Nah, itu mah bukan bid'ah. Sampean yang belum paham tentang makna bid'ah. Bid'ah itu di dalam ibadah. Di dalam ibadah. Yang tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW. Adapun seperti itu ada dalilnya. Ta'lim ada pada zaman Nabi Muhammad SAW. Kemudian ini bid'ah hasanah ini. Dulu nggak ada. Karena memang dulu belum ada elektro, kan gitu. Ini bukan bid'ah hasanah. Jadi kullu bid'atin dhalalah. Kita kembalikan kepada umum. Barang siapa yang mengkhususkan, hendaknya mempunyai dalil. Karena aslinya adalah umum. Karena itu biasanya kalau dikecualikan dari lafaz kullu, biasanya ada pengecualiannya dengan lafaz illa, kecuali. Misalkan inna Allaha katabal ihsana ala kulli syai'. Jadi inna Allaha katabal ihsana, Allah SWT mewajibkan berbuat baik ini kepada segala sesuatu. Kepada Allah SWT kita berbuat baik. Kepada Nabi Muhammad SAW kita berbuat baik. Kepada siapa? Malaikat kita berbuat baik. Dan kepada sesama makhluk kita berbuat baik. Kepada orang tua, kepada tetangga, kepada kerabat. Kita bahkan kepada orang kafir pun kita berbuat baik. Boleh atau tidak berbuat baik kepada orang kafir? Boleh. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yuhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian. Jadi kalau misalkan Anda punya teman atau mempunyai tetangga yang non muslim, kamu beri misalkan makanan kepada mereka, boleh atau tidak? Boleh. Memberikan hadiah kepada mereka, tidak mengapa. Ini berbuat baik.
Dan kemungkinan ya, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara akhlak yang baik tersebut, ya, dia akan apa? Simpatisan terhadap Islam sehingga memeluk agama Islam. Ya. Orang masuk Islam karena akhlak yang baik. Terbukti banyak orang-orang itu salut terhadap Islam, ya, masuk Islam karena ketika melihat orang-orang Islam yang berakhlak yang baik. Kita nggak usah jauh-jauh. Konon sejarah Indonesia, ya, masuknya Islam ke Indonesia dengan apa? Dengan pedang, perang? Enggak kan? Ya, ceritanya dulu apa? Orang Arab yang datang ke sana sebagai pedagang, ya, kemudian mereka menampakkan akhlak yang baik, akhirnya orang-orang Indonesia banyak yang terpengaruh dengannya sehingga banyak yang masuk Islam. Dulu sebelum itu kan apa agamanya? Hindu, Buddha, terus apa itu? Nepotisme, animisme, animisme dan apa itu? Nah, itu agama-agama dulu, orang-orang dulu belum masuk Islam. Masuk Islamnya kenapa? Dengan akhlak yang mulia. Jadi tidak mengapa berbuat baik kepada semuanya. Tapi yang dilarang adalah berbuat baik kepada mereka yang memerangi kita. Lanjutkan ayatnya. Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina yuqatilukum fid-din wa akhrajukum min diyarikum wa dha'aru 'ala ikhrajikum an tawallawhum wa man yatawallahum fa ulaika humudz zalimun. Ya. Itu yang tidak diperbolehkan, yaitu kalau kita berbuat baik kepada orang-orang yang kafir yang memerangi kita. Enggak boleh. Mereka itu seperti Umar bin Khattab memberi hadiah pakaian kepada saudaranya yang kafir. Asma waktu itu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Nabi, ibu saya yang waktu itu masih kafir. Setelah itu masuk Islam ya. Ibu saya mau datang ke Madinah. Apakah saya akan menyambutnya? Apa menyambung kerabat dengannya?" Kata Nabi, "Nah, iya." Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kepada kita untuk berbuat baik sekalipun kepada orang kafir. Perhatikan ayat surat Luqman. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Apabila kedua orang tua memaksamu untuk keluar agama, murtad, untuk berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, fala tuti'huma, jangan taati. Tetapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Pergaulilah mereka keduanya dengan di dunia ini dengan cara yang baik. Nah, jadi ala kulli syai' kepada segala sesuatu. Bahkan bukan hanya kepada orang kafir ya. Hatta kepada makhluk yang tidak berakal sekalipun kita disuruh berbuat baik. Dan itu yang akan dibahas di dalam hadis ini. Setelah Nabi Muhammad SAW memberikan muqaddimah bahwa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada kita, memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada segala sesuatu, dia mengatakan fa idza qataltum fa ahsinul qitla wa idza dzabhtum fa ahsinud dzibha. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala mewajibkan berbuat baik bukan hanya kepada sesama manusia yang berakal, tetapi hatta kepada hewan yang tidak berakal. Ya, kita disuruh berbuat baik kepada hewan. Bayangkan betapa indahnya Islam. Ya, menyuruh kepada kita untuk berbuat baik kepada hewan yang tidak berakal. Nah, akan kita bahas selanjutnya. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Apabila kalian membunuh, maka fa ahsinu, berbuat baiklah kalian al-qitlah, cara membunuhnya. Buat baiklah kepada yang dibunuh, bukan. Maksudnya berbuat baiklah dalam cara pembunuhannya. Al-qitlah di sini adalah cara hay'ah. Wa idza dzabhtum fa ahsinud dzibha. Kalau kalian menyembelih, maka berbuat baiklah kalian dalam cara menyembelihnya. Jadi di sini ada pembunuhan, ada menyembelih. Apa bedanya? Bedanya kalau wa idza qataltum, kalau kalian membunuh, maksudnya adalah membunuh seorang yang pada asalnya adalah haram.
Seperti siapa? Manusia. Manusia asalnya boleh dibunuh apa enggak? Enggak boleh. Ya, tidak boleh. Tapi karena sesuatu hal yang membolehkan dia untuk dibunuh, misalkan karena dia membunuh, maka dikisos. Dalam hukum Islam dikisos. Maka cara membunuhnya hendaklah membunuh yang baik. Itu maksudnya. Wa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Jadi maksudnya membunuh adalah membunuh sesuatu yang haram sebenarnya untuk dibunuh. Itu qatl. Kalau dzabah itu untuk sesuatu yang halal. Itu bedanya. Jadi kalau qatl itu untuk sesuatu yang haram, kalau dzabah menyembelih itu untuk sesuatu yang halal. Misalkan menyembelih sapi atau menyembelih ayam, itu namanya dzabah. Tapi kalau orang membunuh orang, bukan dzabah namanya, menyembelih, tetapi qatl, pembunuhan. Artinya sesuatu yang haram untuk dibunuh itu berarti namanya qatl. Sesuatu yang halal maka namanya dzabah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebut membunuh buruan bagi orang yang ihram. Apa hukumnya? Orang muhrim membunuh buruan haram. Baik. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutnya dengan qatl, bukan dengan dzabah. Wala taqtulus sayda wa antum hurum. Jangan kalian membunuh buruan tatkala kalian ihram. Kenapa tidak mengatakan wala tadbahu as-sayd? Jangan kalian menyembelih. Kan hewan itu, buruan. Tidak. Karena bagi orang yang ihram haram bagi dia untuk membunuh buruan. Mafhum ini? Nah, jadi apa bedanya qatl sama dzabah? Kalau qatl itu untuk sesuatu yang haram, tapi kalau dzabah itu untuk sesuatu yang halal. Nah, wa idza qataltum, kalian membunuh. Dulu sudah kita sebutkan ada perbedaan di sana antara membunuh dengan qatl dengan qatala. Qatala sama qatala. Kalau qatl itu adalah membunuh. Kalau qatala memerangi. Nah, ya, kalau memerangi belum tentu membunuh. Jadi maksudnya di sini apabila kalian membunuh, misalkan dalam kisos. Dalam kisos kan boleh ya untuk membunuh. Maka bunuhlah dengan cara yang baik. Yaitu dengan apa? Pedang. Ya, kalau kisosnya dengan pedang itu cara yang terbaik. Atau dengan cara yang kedua, yaitu dengan bagaimana dia membunuhnya. Kalau dia membunuhnya dengan batu misalkan, maka dia dibalas dengan apa? Batu. Itu berarti fa'ahsinul qitlah juga. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW tatkala ada seorang Yahudi yang membunuh seorang wanita untuk mengambil kalungnya, ya, dengan menindihkan ke kepalanya batu, maka Nabi SAW membalasnya demikian juga sebagai kisos bagi dia. Tapi kalau ada yang mengatakan, wah, katanya suruh berbuat baik, kok sadis gitu? Ya, tidak. Jadi maksudnya berbuat baik adalah sesuai dengan ketentuan syariat. Kalau kita membunuhnya dengan ketentuan syariat, maka itu adalah berbuat baik. Karena apa? Apa yang ditentukan oleh syariat, apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah baik, penuh dengan maslahat dan hikmah. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang. Ya, tidak ada hukumnya yang kasar, ya, atau sadis. Tidak. Allah Subhanahu wa taala lebih sayang kepada kita daripada kita terhadap diri kita sendiri. Wa huwa arhamu bikum min anfusikum. Nah, jadi maksudnya di situ jelas ya. Kalau kalian membunuh, membunuhlah dengan cara yang baik. Ini bukan pembunuhan yang haram. Oh, kalau membunuh, maksudnya bunuh yang baik. Berarti nanti kalau membunuh, ya udahlah dengan diracun aja. Ya, ini maksudnya membunuh yang dihalalkan. Dan sudah kita bahas, kapan dihalalkan? 3. La yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihdas salas. Sayyibuz zani wan nafsu bin nafs wat tariku lidin. Misalkan ada orang murtad, gimana cara membunuhnya? Udah, penggal. Itu dalam Islam ya. Ya, dipenggal dengan pedang. Tidak boleh misalkan dengan disiksa dulu, disetrum seperti yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Yang disetrum, dicopoti punya. Ini semuanya adalah penyiksaan. Ya, adapun Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin, ya, dia memerintahkan kepada kita berbuat baik. Kalau mati, mati sekalian.
cepat, ya. Bukan kemudian dengan apa? Siksaan, ya, yang malah apa? Melambatkannya dalam kematian. Wa idza dzabhtum fa ahsinud dzibhah. Kalau kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Ya, sembelihlah dengan cara yang baik. Bagaimana cara menyembelih yang baik? Wal yuhidda ahadukum safratahu wal yurih dabihatahu. Hendaknya dia menajamkan pisaunya dan menyenangkan binatang yang akan dia sembelih tadi. Nah, dari hadis ini dapat kita ambil beberapa faedah. Yang pertama, wajibnya berbuat baik. Ya, wajibnya berbuat baik, baik kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kepada makhluk. Karena Allah Subhanahu wa taala mencintai kebaikan dan mencintai orang-orang yang baik. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Nah, jadi hadis ini adalah menunjukkan tentang wajibnya berbuat baik dalam segala sesuatu dan perbuatan. Hanya saja berbuat baik ini berbeda-beda dengan keadaan. Artinya tidak sama berbuat baik kepada orang tua dengan berbuat baik kepada tetangga. Berbuat baik kepada tetangga tidak sama dengan berbuat baik kepada orang yang jauh. Ya. Berbuat baik kepada seorang yang muslim, ya, berbeda dengan berbuat baik kepada non-muslim. Jadi semuanya kita diperintahkan untuk berbuat baik, cuma apa? Caranya berbeda-beda. Ya, memiliki tingkatan-tingkatan yang berbeda. Berbuat baik kepada ketua orang tua tentunya lebih tinggi daripada berbuat baik kepada yang lain. Mafhum ini ya? Jadi wajib kita berbuat baik, tetapi semuanya pada porsi yang setingkat, porsi yang berbeda-beda sesuai dengan kedudukannya. Baik. Kemudian dari hadis ini juga dapat kita ambil faedah, ya, tentang wajibnya berbuat baik kepada hewan. Ya, wajib berbuat baik kepada hewan. Nah, Islam adalah agama yang rahmah seperti saya tadi katakan. Dia memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik hatta kepada hewan. Baik. Perlu diketahui bahwasanya Islam dalam masalah berbuat baik kepada hewan di antara berlebihan dan kurang-kurang. Sebagian orang ada yang berlebihan dalam masalah hewan, seperti orang-orang kafir. Mereka sangat menyayangi hewan lebih daripada menyayangi anak dan istri mereka. Kalau ini hulu, keterlaluan, iya kan? Lihat aja mereka begitu sayang kepada anjingnya daripada kepada anaknya. Akhirnya apa? Waduh, yang namanya anjing, ya, diberikan kamar khusus, dikasih ini, dimandiin, dikasih petugas khusus, ya, pelayan khusus, dimandiin, padahal dianya sendiri belum mandi. Nah, seperti itu. Kadang sampai satu kasur gitu ya, tidur bersama. Nah, begitu sayangnya. Sampai mereka berani mengeluarkan beberapa dolar, jutaan, ya, untuk cerita-cerita mereka sangat lucu sekali, ya. Kalau mereka sakit, keluarkan. Kalau kepada kerabatnya, buru-buru. Mualik. Kalau orang tuanya misalkan sakit, udah nggak dijenguk itu. Tapi kalau anjingnya sakit, ini adalah terbalik, akal yang terbalik. Orang-orang kafir seperti itu ya, yang anggap mereka seperti itu. Ada sebuah cerita, ada seorang Saudi pergi ke sana, ada melihat nenek tua kasihan gitu ya. Ya. Dia punya tetangga nenek tua sendirian, sudah tua, cari duit sendiri, yang ngurusi sendiri. Suatu saat diundang sama seorang muslim tadi. Ya, waktu itu dilayani oleh istrinya. Cerita, dia terangkan bagaimana seorang wanita di dalam Islam, ya, dihormati, digini, nggak usah kerja, yang wajib dia cuma ngurusi bagian
rumah saja, yang kerja adalah yang laki-laki dan sebagainya. Nangis nenek tuanya. Nah, kenapa? Dia mengatakan enak jadi orang wanita muslimah. Kalian adalah ratu di dalam tanah kalian. Adapun saya, kata dia, saya memiliki anak dan cucu yang banyak, tapi sampai saat ini belum ada di antara mereka yang menjenguk saya. Ya, belum ada yang menjenguk saya. Oleh karenanya, kalau kalian misalkan pergi ke rumah sakit sana, kemudian ada yang mengunjungi, mereka sangat heran itu. Ya, sangat heran. Ini tentu bukan mungkin orang Islam atau yang lain. Ya. Aneh, kalau ada orang di rumah sakit dikunjungi, itu aneh. Padahal dalam Islam itu sangat dianjurkan, yang orangnya sakit. Jadi itu, yang pertama adalah sikap yang berlebihan. Sampai dulu Amerika mengeluarkan beberapa miliar untuk anjing, kemudian siapa Jerman atau apa mengeluarkan untuk ini kera. Jadi hebat-hebatan utusannya. Wal musta'an. Ini sangat berlebihan. Yang kedua adalah seorang yang acuh tak acuh terhadap hewan. Ini juga keliru. Tidak berbuat baik kepada hewan. Penyiksaan kepada hewan. Ini juga keliru. Banyak ya, penyiksaan kepada hewan. Ini banyak sekali. Di antaranya, kita sebut beberapa contoh penyiksaan kepada hewan. Tahu karapan sapi? Karapan sapi. Lomba karapan sapi. Madura. Terkenal. Itu biasanya ngawur. Ya, ngawur. Kadang coba ada yang tahu? Ya, gimana caranya? Mereka kadang disakiti, ya, dilukain. Kadang pantatnya dikasih balsem. Biar cepet ya kan? Ya. Kadang dilukai kemudian dikasih garam. Ya, biar cepet. Semua ini adalah penyiksaan. Contoh penyiksaan yang lain adalah kalau adu ayam jago. Di Indonesia terkenal adu ayam jago. Ya, kalau sudah berdarah semuanya diambil. Ini penyiksaan. Ya kan? Penyiksaan. Sebagaimana kalau manusianya ya setinju, haram. Ya, haram. Ada lomba-lomba yang ada banyak sekali yang bertentangan. Itu penyiksaan. Atau penyiksaan tidak dikasih makan. Ini adalah tidak dikasih makan, tidak dikasih minum. Ini adalah penyiksaan. Baik. Adapun kalau sapi atau kerbau dibuat untuk sawah, boleh atau tidak? Hah? Boleh? Boleh kalau sesuai dengan tenaganya. Ya, sesuai dengan tenaganya dan dikasih bensinnya, jangan bensin beneran, mati ya. Dikasih makanannya, kemudian pekerjaannya tidak terlalu berat, maka tidak mengapa. Karena memang itu dipekerjakan untuk seperti itu. Tapi kalau nggak dikasih makan, tapi suruh kerja terus. Nah, ada satu cerita lucu, Umar bin Khattab atau Umar bin Abdul Aziz pernah melihat seperti itu. Ada seorang punya kerbau dibuat untuk kerja terus, ngasih makannya cuma sedikit, ketahuan. Ketahuan, akhirnya Umar bin Abdul Aziz mengatakan, liburkan sehari. Liburkan dia sehari. Kamu telah mendolimi dia. Kamu mendolimi dia. Nah, jadi Islam sangat menekankan sekali berbuat baik kepada hewan. Tidak boleh menyiksanya. Harus memberi makan, ya, memberi minum. Oleh karena itu dalam hadis, ya, riwayat Bukhari Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dari Abu Hurairah, "Udzibat imra'atun fi hirratin habasatha." Ada seorang perempuan yang bisa di neraka karena sebab kucing. Dia tidak memberi makan dan tidak memberi minum sehingga dia mati. Seorang wanita disiksa di neraka karena sebab kucing. Ya, dia mengasuh kucing tetapi tidak dikasih haknya, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, masuk neraka karena sebabnya. Dari hadis ini dapat kita ambil faedah penting sekali. Ya, bolehnya memelihara kucing,
atau burung juga boleh, ya, dengan syarat memberinya makan atau memberinya minum dan memberi hak-haknya. Karena tadi kan, kenapa perempuan tersebut masuk neraka? Karena dia tidak memberikan kepadanya haknya, tidak memberi makan dan tidak memberi minum. Berarti pemahaman terbaliknya boleh kalau asalkan diberi makan dan minum. Dan ini lebih jelas lagi dalam hadis Abu Umair, ya Aba Umair, ma fa'ala Nughair. Tatkala Nabi SAW mengatakan kepada anak kecil, wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh Nughair? Nughair itu adalah burung kecil. Jadi anak tersebut punya burung kecil, burungnya meninggal, dihibur sama Nabi. Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh Nughair? Jadi di situ anak kecil tersebut apa? Memiliki burung yang ada di sangkarnya. Yang ada di sangkarnya. Ini berarti boleh memelihara burung di sangkar. Tetapi dengan syarat apa tadi? Memberi makan dan minum. Kalau nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, nggak boleh. Oleh karena itu boleh juga seorang menaiki kendaraannya, menaiki kudanya, menaiki himarnya, menaiki kerbaunya, boleh asalkan dia mampu. Seperti Rasulullah SAW naik di atas untanya, naik di atas himarnya, tapi dengan syarat apa? Mampu. Kalau tidak mampu maka nggak boleh. Bahkan memboncengkan boleh, memboncengkan boleh. Ya, Rasulullah SAW banyak memboncengkan. Mu'ad bin Jabal, Ibnu Abbas, Usama, boncengkan. Bahkan Al-Imam Al-Baihaqi menulis kitab khusus berjudul Ardafun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang pernah dibonceng oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikumpulkan sama beliau. Baik. Selanjutnya tentang berbuat baik kepada ini juga ada hadis yang lain ya, yang menunjukkan tentang keutamaan berbuat baik kepada hewan. Diceritakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya ada seorang laki-laki ya, yang ketika dia berjalan di suatu jalan haus, dia merasa kehausan, kemudian menemukan sumur. Setelah dia ke sumur minum, keluar, nggak taunya ada anjing yang mengeluarkan apa? Lidahnya bertanda haus. Dia mengatakan, waduh, anjing ini kehausan seperti saya tadi juga kehausan. Akhirnya dia turun, ya, dia turun ke sumur tersebut. Sepatunya dia isi air, lalu dia gigit dengan mulutnya, ya. Dia kemudian minumkan ke anjing tersebut. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Fasyakarallahu lahu faghafaralah. Allah Subhanahu Wa Taala bersyukur kepadanya dan mengampuni dosanya. Bahkan dalam riwayat yang lain, ini kalau ini kan lafadznya rajulun. Lafadz yang lain adalah apa? Dia seorang wanita pelacur. Ya, diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena sebab berbuat baik tersebut. Nah, oleh karena itu tidak boleh bagi kita untuk memvonis seorang yang ahli maksiat dengan apa? Neraka. Ya. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak boleh memvonis pelaku maksiat dengan ahli neraka. Karena bisa jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengampuninya karena suatu perbuatan yang tidak kita ketahui. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Asalkan itu dosa selain syirik, ya, masih mengandung kemungkinan Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengampuni dosanya. Baik. Kemudian bagaimana cara berbuat baik kepada hewan? Di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita dengan dua cara, yaitu apa? Menajamkan pisau. Karena kalau pisau itu tajam, alatnya tajam, berarti cepat mati. Enak juga dia. Tapi kalau misalkan alatnya coba sudah setahun, sudah berkarat, dipakai, nggak mati-mati gitu. Ini penyiksaan, tidak diperbolehkan. Atau juga pisaunya tumpul, ya, bergigi kayak gergaji. Ini juga nggak diperbolehkan, penyiksaan. Jadi apa? Tajam, halus. Nah itu ditajamin dulu, diasah sebelumnya. Kalau sudah setahun yang lalu, biasanya kalau Idul Adha ya kan, udah ada pisau khusus, ditajamkan dulu sehari sebelumnya atau beberapa jam sebelumnya, ditajamkan terlebih dahulu. Nah, yang kedua,
Yaitu caranya tadi dengan menyenangkan. Gimana sih menyenangkan? Ya, menyenangkan bukan dengan disiksa-siksa. Itu maksudnya. Bukan dibanting. Ada sebagian dengan cara apa? Membanting misalkan. Ini keliru. Ya, kita dudukkan dengan cara yang baik. Kita baringkan dengan cara yang baik. Ya. Kemudian enggak ditumpangin banyak orang. Nah, sebagian menumpangin banyak orang. Ini juga termasuk keliruan. Baik, cara yang lain juga adalah dengan tidak memperlihatkan alatnya pada hewan yang akan kita sembelih. Jadi kalau antum ini ngasah atau menajamkan, jangan di depan hewannya, jangan. Itu membunuh 2 kali, kata Ibnu Abbas. Dengan melihatnya saja sudah terbunuh dia. Ya, disembelih lagi, terbunuh 2 kali. Tidak diperbolehkan. Atau juga memperlihatkan ketika kita menyembelih. Jadi kita menyembelih, dianya ngelihat. Ini juga jadi dijauhkan terlebih dahulu. Dia enggak melihat. Dalam ilmu kedokteran, ya, dikatakan bahwa alam tentang kebenarannya, kalau hewan tersebut melihat kita menajamkan pisau atau melihat temannya disembelih, maka dia akan mengeluarkan zat yang akan merusak dagingnya. Alam benar kebenarnya. Tanya kepada ahli kedokteran. Baik. Yang terakhir, termasuk juga berbuat baik kepada hewan adalah dengan tidak potongnya terlebih dahulu sebelum benar-benar apa? Mati. Jangan terburu-buru. Karena kalau disembelih itu kan belum tentu langsung mati ya. Udah gerak-gerak dulu. Ya. Baik, jangan terburu-buru dipotong sampai betul-betul apa? Mati. Baik, satu permasalahan. Apakah termasuk berbuat baik kepada hewan, yaitu menyembelihnya diarahkan ke kiblat? Apakah ini termasuk berbuat baik? Hah? Dalilnya apa? Jangan kebanyakan. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Apa kata banyak orang bukan satu dalil. Para ulama banyak mengatakan itu sunnah, tapi tidak ada dalilnya. Oleh karena itu, dalam hal ini tidak bisa kita mengatakan apa? Sunnah. Ya. Jadi kalau memang itu pas, memang mudah bagi kita untuk menghadapkannya ke kiblat, ya silahkan. Tapi kalau enggak juga tidak menjadi masalah. Karena tidak ada dalil yang mengatakan itu adalah baik. Cuma para ulama mensunahkan saja. Mungkin dengan keumuman apa? Kalau kiblat itu untuk yang baik gitu mungkin. Seperti halnya kita berdoa. Kan enggak ada dalilnya juga ya kan? Berdoa kepadanya. Cuma adab gitu saja. Tapi itu enggak wajib. Mungkin bisa dibawa kepada adab tapi itu bukan satu hal yang wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Yang pertama yaitu ihsan terhadap orang kafir. Hubungannya dengan wala. Itu batas-batasnya kayak gimana gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pernah sedangkan bahwasanya kalau kita menyembelih, kalau misalkannya alat sembelihan itu lepas dari sembelihan itu maka tidak sah katanya. Bagaimana? Jika misalnya kita menyembelih, kemudian pisaunya itu lepas gitu, menyembelih lagi itu nggak boleh. Lepas gitu, pisaunya nggak sah sembelihan. Maksudnya terangkat lagi terus diturunin lagi ke leher. Baik, yang pertama, apa perbedaannya kita berbuat baik dengan kita hendaknya barok kepada mereka, gitu ya? Dan tidak boleh cinta kepada mereka. Kita harus memahami perbedaan ini. Ada perbedaan yang sangat tajam antara cinta kepada mereka dengan berbuat baik kepada mereka. Ya. Dalil-dalil yang saya sampaikan tadi tentang bolehnya kita berbuat baik sangat jelas. La yanhakum wa 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Kemudian tentang kepada orang tua, kepada orang kafir. Demikian juga praktek para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi saya sebutkan, mereka berbuat baik. Tapi apakah berbuat baik itu melazimkan kita cinta kepada mereka? Tidak, cinta itu di dalam hati. Ya. Jadi kita berbuat baik bukan berarti kemudian kita cinta terhadap mereka atau cinta kepada agama mereka. Tidak. Ya. Kepada agama mereka kita benci. Tapi tetap kita boleh berbuat baik kepada mereka. Paham ya? Itu dalam ayat yang lain, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadawa. Ya, cinta yang dilarang itu adalah loyal, cinta kepada mereka.
kita mencintai agama mereka, setuju dengan agama mereka. Itu yang nggak boleh. Ya, dalam hal ini juga perlu yang saya ingatkan, toleransi antara umat beragama haram. Ya, karena toleransi antar umat beragama berarti kita menyetujui agama mereka, kepercayaan mereka, yang itu adalah batil. Inna dina indallahil Islam, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Jadi ada perbedaan antara berbuat baik dengan apa? Loyal. Jadi loyal itu tempatnya di dalam hati, kita cinta kepada agama mereka, kita setuju dengan ajaran mereka, ini terlarang. Adapun berbuat baik, kita memberi, misalkan dia makan, ya, kita memberi dia hadiah minuman, tidak menjadi masalah. Paham ini ya? Kita berkunjung kepada dia, nggak ada masalah. Dan ini sangat ditekankan lagi apabila ya, diharapkan dengan kita menampakkan akhlak yang baik tersebut, dia akan memeluk kepada agama Islam. Adapun yang kedua, saya nggak tahu. Ya, wallahu a'lam. Maksudnya tentang syarat tadi, kalau ini, wallahu a'lam, itu perlu dalil. Tahu saya itu tidak ada dalil.